Jadi teknologinya ada ini ya, ada tiga ya teknologi dasar ya, rendering tiga dimensi, motion tracking, dan audio surround ya. Itu ya, teknologi dasar virtual reality yang diperlukan untuk membangun virtual reality ya. Karena kalau kalau secara visual dan kemudian pergerakan kita dalam dunia virtual tidak dirubah ya, nggak cukup. Jadi semua harus dimulai dari visual ya. Dimulai dari visual untuk virtual reality. Jadi seperti gimana kalau suara saja, gimana kalau bau saja, gimana kalau indera peraba saja, nggak bisa, itu lain. Itu lain. Virtual sensory tapi beda dia. Dia tidak masuk dalam virtual reality. Virtual reality secara visual dia harus menggantikan dunia nyatanya ya. Memang agak selektif. Jadi kalau tunanetra agak kesulitan ya. Walaupun kalau kita lihat nonton film seperti Star Trek ya, Next Generation kan ada yang buta atau Geordi itu, tapi dia dapat menangkap persepsi dunia nyatanya melalui perangkat tertentu ya. Jadi tetap dia bisa menikmati virtual reality selama persepsinya yang diberikan melalui perangkat yang tersebut memberikan realitas maya. Oke. Oke. Nah, ini adalah pengembangan virtual reality ya. Jadi yang kita bisa lihat dari alat pengembangan ini ya. Jadi ada perangkat lunak dan perangkat keras. Beberapa alat pengembangan VR yang populer tadi sudah saya sebutkan ya namanya. Nah, pertama adalah Unity, perangkat lunak pengembangan game dan VR yang populer banyak digunakan. Dia banyak menggunakan fitur dan alat pengembangan VR, jadi pengalaman VR itu bisa interaktif dan realistis. Dia mendukung berbagai macam platform, terutama yang sangat populer itu adalah Meta Quest 2 ya, jadi dia dukung. Dan untungnya eh, model interaksinya mendukung melalui OpenXR ya, OpenXR atau Open Extended Reality. Jadi kan dia dukung OpenXR, dia tidak terpaku pada API yang didukung oleh perangkat tertentu. Kemudian yang lain juga yang populer juga tuh Unreal Engine ya. Unreal Engine ini juga perangkat lunak yang istimewa. Salah satu yang ini ya, yang saya bilang sangat menakjubkan itu adalah apa? Mega tekstur, bukan mega tekstur. Apa yang Unreal Engine itu adalah kemampuannya untuk membuat ruang luas, kemudian tekstur dengan resolusi tinggi ya, objek-objek dengan resolusi tinggi. Jadi ini keren sekali, apalagi Unreal 5, Unreal Engine 5. Tentu saja komputer yang digunakan harus harus lumayan canggih ya. Kemudian juga kita kenal dengan Blender. Nah, di Blender ini mungkin kalau yang sudah coba-coba 3D, ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan kita buat model tiga dimensi, termasuk animasinya. Ya, jadi konten VR ini cukup realistis. Kita buat pakai Blender. Mulai dari yang versi yang mungkin layak kartun atau bahkan yang sangat kaku sampai dengan yang sangat detail itu bisa dibangun menggunakan Blender. Ya, dan industri animasi juga geser ke sini sekarang ya. Walaupun masih banyak yang menggunakan Maya dan juga 3D Studio Max karena memang sudah bercokol lama di industri ya, aplikasi-aplikasi itu. Ya, jadi dunia tiga dimensi yang dibangun secara artifisial tuh banyak yang bisa kita lihat, terutama di film-filmnya Marvel tuh ya. Film Marvel Pixar itu tuh luar biasa pemanfaatan 3D itu. Walaupun kualitasnya agak turun ya yang belakangan ini ya. Kalau saya bilang sih yang 3D yang paling bagus itu pada saat dia digunakan secara minimal. Ya. Misalnya kalau nonton Mandalorian tuh ringan sekali sebetulnya 3D-nya itu dibandingin dengan Marvel ya, tapi terasa realistis. Ya. Nah, jadi secara umum ini adalah tahapan bagaimana kita menggunakan perangkat pengembangan virtual reality. Jadi kita akan buat ya, bukan hanya penikmat saja. Jadi bagaimana installnya, kemudian itu bagaimana kita membuat platformnya di awal ya. Gimana sih cara awal nanti kita lihat, tapi pakai A-frame saja. Karena saya belum tahu nih spek komputernya seperti apa yang kalian miliki ya, dan kemudian juga
sepertinya tidak masuk akal untuk mengembangkan aplikasi dengan teknologi tinggi, adalah kita harapkan dia diadopsi, digunakan misalnya untuk pendidikan. Ya, kemudian buat skenario harus seperti apa. Ini secara umum skenario ini kalau kita kembangin aplikasi, itu pasti kita buat ya, skenario. Tapi ada perbedaan. Skenario pada aplikasi VR lebih cenderung memiliki skenario yang mirip dengan game ataupun lebih mirip dengan game ataupun film ya. Nah, kemudian setelah kita kembangkan buat skenario ya, kita kembangkan gimana objek berinteraksi. Yang berikutnya adalah integrasi perangkat keras. Kita dapat tanamkan perangkat keras, perangkat keras ya. Jadi menggunakan headset VR, gimana ngendaliinnya. Jadi biasanya nanti yang lama itu adalah dibagi. Gimana nggak jalan nih? Nah, kemudian tahap akhir itu adalah pengujian. Iya, apa ya? Nggak ini. Yang aku baru kepikiran loh. Sebentar, sebentar ya. Ah, oke, ya. Jadi, sebentar. Nah, di tahap awal kita pertama harus membuat lingkungan dasar untuk aplikasi virtual reality. Kenapa? Karena kita harus ganti lingkungannya, kan ya. Harus ganti lingkungan yang ada di virtual reality. Jadi penting untuk menjamin. Nah, oke, pertama kita pilih platform ya. Jadi kita mau pilih apa? Di sini kita pakai A-frame saja ya, tidak rumit-rumit amat ya. Kemudian itu kita akan membuat objek-objek yang diperlukan. Paling pertama sekali biasanya kita buat langit atau lingkungannya. Dimana kita ganti kenyataan yang ada dulu ya. Karena kalau dunianya tidak diganti, orang nggak percaya sama dunia virtual. Baru nanti kita tambahkan objek-objek ya. Nah, kalau umumnya seperti dinding, Gimana ya? lantai, langit, pohon, dan sebagainya ya. Di belakang. Nah, kemudian kita juga melakukan pengaturan pencahayaan. Ya, pencahayaan seperti apa? Karena realisme itu, karena manusia menangkap kenyataan di sekitarnya ya menggunakan mata itu melalui cahaya. Cahaya menjadi faktor yang penting. Jadi semakin tinggi cahaya itu diolah ya, semakin realis ya dia cahaya itu semakin bagus. Kemudian setelah itu efek suara, lingkungan, suara angin, kicauan burung segala macam yang natural, bahkan suara yang ambient saja itu harus dibuat ya. Makanya orang ya kalau dia tidak ada suara, hening banget. Biasanya dia tidak nyaman ya, ada kepanikan, ada tidak natural. Makanya kalau kamu nonton film horor itu tiba-tiba hening aja ya, atau suatu action itu akan terjadi, hening dulu. Tujuannya adalah untuk jadi ada dua. Pertama, suaranya sangat besar sehingga menarik perhatian kita, atau suaranya hilang sehingga kita tertarik pas itu. Kenapa tidak dia nggak ada suara ya? Ya istilahnya kalau kata mama itu kan, begitu dia punya anak kecil, gak ada suara anaknya tuh, ada kecauan nih, curiga malah. Ya.
Nah, oke ya. Jadi sebentar, saya tuh udah ini ya. Oke, saya mau masuk ke sini ya. Ini udah belum ya? Kemarin sudah kali ya frame ya. Frame mungkin sudah. Oke, jadi kalau yang penting pertama itu ya, ini saya tunjukin yang ini deh. Ini kelihatan kan ya? Jadi yang pertama sekali yang penting ini adalah bagaimana kita mengganti langitnya ya. Nah, ini adalah virtual reality paling sederhana, di mana yang kita ganti ya visualnya saja, tapi tidak ada interaksi sama sekali ya. Jadi kita bisa lihat, Anda silakan buka. Kalau di HP ada pilihan ininya, ada pilihan icon Google Cardboard-nya. Kalau punya perangkat VR ya, mana perangkat VR saya? Kalau punya perangkat VR seperti ini, yang bisa pakai HP ya, bisa tekan di depannya. Nah, saya belum tahu nih timnya berapa orang. Ya, punya perangkat VR seperti ini. Kalian bisa buka A-frame ini ya, buka A-frame, kemudian nanti ada tampilan pilihan menu untuk melihat dari Google Cardboard ya. Ya, seperti ini misalnya ya, seperti ini. Oke. Nah, ini yang kita kembangkan ya. Kenapa pakai yang begini aja ya? Karena ini murah, bisa kita lakukan. Kalau satu tim aja perlu satu perangkat yang VR yang sedang aja itu, yang ada kontrolernya itu sekitar 6 juta satunya ya. Ini nggak masuk akal. Kecuali mau riset atau memang oh, saya mau punya, ya sudah boleh kalau itu. Nah, oke ya. Jadi ini adalah contohnya ya. Contohnya. Nah, yang menariknya interaksi tak bisa dilakukan. Kalau kita lihat responsive UI, ya, responsive UI. Nah, ini adalah VR ya, VR di mana kita bisa berinteraksi ya. Dan paling mudah ini lihat nih, kalau kita gerakan ini harus sudut pandang kita ya, atau tangan kita klik, nah dia bisa menampilkan di dalam dunia virtual ya. Nah, kemudian juga, oke ya, jadi dia bisa berinteraksi. Dan juga yang perlu diperhatikan bahwa eh, bagaimana kita berinteraksi ya dengan dunia tiga dimensi itu berbeda dengan bagaimana kita membangun user interface-nya pun berbeda. Ya, seperti ini nih, kita lihat hand tracking nih contohnya ya. Kita bisa lihat bahwa cara kita berinteraksi itu juga beda nih. Semuanya dibentuk jadi tombol, jadi slider ya, jadi dial ya, ya sesuatu yang bisa diputar ya. Karena beda dia kalau di dunia virtual reality. Nah, oke, sebentar. Sekarang saya maunya begini deh ya. Karena kita akan buat project, ini waktunya kan tinggal 9 menit lagi. Karena kita akan buat project, saya minta kalian daftar di ini ya. Saya kirimkan dulu. Eh, Nah, mana nih? Oh ya, saya mau nge-share apa tadi? Ya, share. Ya, silakan kalian daftar dulu di sini ya. Daftar dulu.
Untuk absen saya belum setting ya. Saya setting dulu deh sebentar. Lupa saya. Add session. Oh, student sekarang silakan absen sampai nanti malam deh. Untuk pertama nggak apa-apa lah. Yes. Yes, multiple session, repeat setiap Senin ya. Aduh, sampai tanggal berapa kita nih? Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Oh ya, oke. Sampai tanggal 22 Mei ya. Oke ya. Tapi kayaknya karena ada lebaran kita tambah 1 minggu lah ya untuk absennya ya. Oke. 22 tanggal 29. Salah. Ya, asal kalian login ke dalam ini, ke dalam sistem setiap Senin, dia otomatis tercatat ya. Dulu ini salah nggak saya? Sunday 4, 19, 20. Waduh, tuh nggak apa deh, bisa perbaiki deh. Ini sampai dengan, oh ya benar ya, Februari. Oke, ya udah oke ya. Hmm, jadi silakan ya, masuk dulu ya, login. Nah kemudian, nah ini nih ada A-Frame Web VR video tutorial ya. Silakan dilihat. Nah, ini ada tugas 3, tapi saya nggak batasi waktunya ya. Nanti gini dulu deh, nggak usah dikerjakan dulu. Ini juga due date-nya salah ya. Jadi saya ubah dulu ya. Jadi silakan pertama sekali yang saya mau kalian daftar dulu enrollment. Saya mau bagi grupnya. Nanti saya yang bagi grupnya ya. Jadi tidak dibuat sendiri grupnya. Saya yang buatkan grupnya. Nanti baru kalau ada yang kurang sesuai baru kita koreksi. Tapi saya maunya acak. Jadi biar timnya itu eh, ya inilah lebih imbang ya pembagiannya. Nah, mungkin itu dulu. Ada pertanyaan? Nah, yang saya mau tanya ini malah ada ruangan nggak ya kira-kira kalau untuk minggu depan? Masih nggak ada ya? Apa kita geser waktu ya? Coba dicari deh waktunya kapan bisanya yang tatap muka. Baik, Pak. Ya, ya udah kalau gitu itu dulu ya. Saya screenshot dulu ya. Bentar, stop dulu. Saya screenshot dulu. Silakan dibuka kameranya. Nah, ini matikannya di sini ya. Catnya matikannya di sini. Oke. Ayo, 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 ditunggu, ditunggu. Loh, kok malah hilang? Sebentar aja, harusnya nggak mengganggu terlalu banyak yang sedang ini ya, yang sedang di lapangan. Ada lagi? Mana nih? Masa cuman 10? Oke, saya tunggu dulu bentar ya. Tunggu, tunggu. Lama nunggu diaktifin kamera ini sama nunggu kamera apa displaynya tampil ya. Oke, ya udahlah saya foto aja deh. Yang lainnya dalam catatan saja. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Moga-moga bisa ketemu langsung ya minggu depan ya. Bagi yang sedang dinas luar ya nggak apa-apa. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari. Terima kasih, Pak.